Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada video kali ini akan membahas mengenai apresiasi amanat pada cerpen karangan Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Gerobak. Nah, sebelum kita membahas mengenai apresiasi amanat pada cerpen karangan Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Gerobak, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan apresiasi. Apresiasi adalah sebuah bentuk perhatian atau reaksi atau menilai. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apresiasi bisa berarti sebagai penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Dalam apresiasi sendiri, itu ada tingkatannya, yang mana pada tingkatan pertama atau yang paling rendah berupa sekedar menikmati karya tersebut. Lalu yang selanjutnya ada mereproduksi, berupa menghasilkan kembali. Misalnya nih, seperti menyanyikan atau mensyairkan lagu. Lalu ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yakni mengkritisi, baik itu dari kelebihan ataupun dari kekurangannya. Dan tingkatan yang terakhir atau yang paling tinggi itu ada memproduksi, yakni membuat karya yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai siapa sih sastrawan Seno Gumira Aji Dharma itu. Seno Gumira Aji Dharma adalah seorang wartawan, penulis, fotografer, kritikus film Indonesia, dan ilmuwan sastra berkebangsaan Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1958 di Boston, Amerika Serikat. Nah, Seno Gumira Aji Dharma ini sendiri, dia merupakan satu dari banyaknya orang yang menjadi seniman karena terinspirasi dari W.S. Rendra, si penyair, penulis, dramawan, pemeran, dan sutradara teater. Nah, secara tidak langsung, bisa kita katakan bahwa Seno Gumira Aji Dharma merupakan penggemar dari W.S. Rendra, yang mana ia mengikuti jejak dari idolanya. Seno Gumira Aji Dharma adalah seorang putra dari Profesor Dr. M.S.A. Sastro Atmijojo, yakni seorang guru besar Fakultas MIPA di Universitas Gadjah Mada. Namun, lain ayah, lain pula si anaknya. Seno Gumira Aji Dharma bertolak belakang dengan pemikiran sang ayah, yang mana ia memilih atau mengikuti hal-hal yang sesuai dengan jiwa atau dirinya pribadi. Hal itu dapat dilihat dari Seno yang bergabung dengan komunitas anak-anak jalanan yang suka tawuran dan ngebut di Malioboro, serta mengikuti teater alam pimpinan dari Azwar AN selama 2 tahun. Tak hanya itu, karena ketertarikannya pada puisi-puisi karya Remi Silado di majalah Aktuil Bandung, Seno pun mengirimkan puisi-puisinya dan ternyata bisa dimuat. Teman-teman Seno pun mengatakan bahwa Seno sebagai penyair kontemporer. Hal itu membuat Seno tertantang untuk mengirim puisinya ke majalah Sastra Horizon. Kemudian, Seno menulis cerpen dan esai tentang teater. Pada usia 19 tahun, Seno bekerja sebagai wartawan, kemudian menikah, dan pada tahun itu juga Seno masuk ke Institut Kesenian Jakarta, jurusan sinematografi. Dia menjadi seniman karena terinspirasi oleh Rendra yang santai, bisa bicara, huru-hara, nyentrik, dan rambut boleh gondrong. Sampai saat ini, Seno Gumira Aji Dharma telah menghasilkan puluhan cerpen yang dimuat di beberapa media massa. Dan pada tahun 1987, Seno mendapatkan Sea Right Award. Dan berkat cerpennya Saksi Mata, Seno memperoleh Dini Ohan Prize for Literary pada tahun 1997. Seno Gumira Aji Dharma ini telah banyak menghasilkan karya-karya yang boleh dibilang sangatlah luar biasa, mengingat beragam penghargaan yang sudah pernah ia dapatkan. Nah, salah satu karyanya itu berupa ratusan puisi yang diterbitkan dalam buku antologi yang salah satunya itu berjudul Bayi Mati pada tahun 1978. Dia juga menerbitkan karya-karyanya seperti cerpen, novel, esai, karya non-fiksi, drama, bahkan hingga komik. Untuk cerpennya sendiri, Seno Gumira Aji Dharma telah menerbitkan beberapa judul yang terkenal seperti Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, Sepotong Senja Untuk Pacarku, Manusia Kamar, dan Gerobak. Sedangkan untuk novelnya sendiri berupa Biola Tak Berdawai dan ratusan karyanya yang lain. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai apresiasi amanat pada cerpen Gerobak karangan Seno Gumira Aji Dharma, maka saya akan memberitahukan
perihal informasi mengenai alasan kenapa cerpen gerobak karangan Seno Gumira Aji Darma ini menjadi pilihan saya untuk diapresiasikan amanatnya. Alasan yang pertama, itu karena judul dari cerpen tersebut yang menurut saya sangatlah menarik, yakni gerobak. Apalagi ditambah dengan ilustrasi yang bagus dan yang saya sukai ketika menemukan cerpen gerobak karangan Seno Gumira Aji Darma ini. Alasan yang kedua, itu karena gaya pembawaan atau gaya penulisannya yang bagi saya itu enak dibaca dan mudah untuk dipahami. Bahasa yang digunakan juga tidak sukar. Jadinya saya merasa senang ketika membaca cerpen gerobak karangan Seno Gumira Aji Darma ini. Alasan yang ketiga, itu karena penulisnya sendiri, yakni Seno Gumira Aji Darma. Sebelumnya, saya pernah membaca karyanya yang berjudul Rembulan dalam Cappuccino dan buku kumpulan cerpennya yang berjudul Sebuah Pertanyaan untuk Cinta. Jujur, meskipun saya bukanlah penggemar beratnya, tapi saya menyukai karyanya yang saya sebutkan tadi dengan sangat baik. Sehingga, karena ketiga alasan itulah, saya menjadikan cerpen berjudul Gerobak karangan Seno Gumira Aji Darma untuk diapresiasikan amanatnya. Ngomong-ngomong, untuk cerpen berjudul Gerobak karangan Seno Gumira Aji Darma ini, dia menceritakan tentang seorang tokoh aku dengan sudut pandang anak kecil yang lugu dan penuh rasa ingin tahu. Yang mana tokoh aku itu merasa bingung dan tertegun ketika mengamati gerobak-gerobak putih yang berisi manusia memenuhi kotanya. Di dalam cerpen tersebut disebutkan bahwa gerobak-gerobak itu akan menghilang setelah masa lebaran, yaitu setelah selesai menulis sedekah dari orang-orang kota. Namun ternyata hal itu malah tidak terjadi. Karena pada akhirnya di masa setelah lebaran, gerobak-gerobak itu malah kian banyak hingga memenuhi sudut-sudut kota. Parahnya lagi, mereka bahkan sampai menduduki rumah-rumah orang kota. Dan di akhir cerita dikisahkan bahwa para gerobak-gerobak itu tidak bisa pulang ke negeri kemiskinan, yakni negeri asalnya, dikarenakan negeri itu terendam oleh lumpur yang diakibatkan oleh orang-orang kota tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai amanat atau pesan yang bisa kita dapatkan atau petik dalam cerpen yang berjudul Gerobak karya Seno Gumira Aji Darma ini, baik itu yang tersurat maupun yang tersirat. Untuk amanat tersurat dalam cerpen berjudul Gerobak karangan Seno Gumira Aji Darma, yang pertama ialah senantiasa untuk bersedekah atau membantu mereka yang membutuhkan. Hal itu tampak pada kutipan paragraf yang mengatakan, nenek misalnya, selalu mengirimkan makanan yang berlimpah-limpah kepada gerobak yang menggelar tenda di depan rumah. Dari kutipan itu, kita diajarkan untuk bisa membantu mereka yang membutuhkan. Amanat yang kedua ialah jangan menjadi orang yang tidak tahu diuntung. Hendaklah kita selalu mensyukuri apa yang kita dapatkan atau apa yang orang lain berikan tanpa diiringi dengan keluhan dan komentar. Amanat itu kita dapatkan dari kutipan narasi dalam cerpen yang mengatakan, pernah pembantu rumah tangga di rumah kakek yang terlambat sedikit mengantar kolak untuk berbuka puasa. Karena tentu mendahulukan kakek, mendapat omelan panjang dan pendek daripada gerobak-gerobak tersebut. Amanat yang ketiga, pada kutipan paragraf cerpen gerobak, itu dikatakan bahwa berkemah dan menggelar tikar di sembarang tempat, bahkan sebagian telah pula masuk, merayapi tembok, melompati pagar, dan hidup di dalam rumah-rumah gedung itu. Dari kutipan ini, dapat kita ambil amanatnya berupa, hendaklah kita jangan menjadi orang yang tidak tahu diri seperti itu, atau bahkan meniru perbuatan mereka, baik ketika kita sedang dalam keadaan yang sulit sekalipun, dan senantiasalah untuk berbuat kebaikan. Amanat yang keempat ialah jangan sampai kita menjadi orang yang serakah. Amanat ini kita dapatkan dari kutipan pembicaraan tokoh dalam cerpen, yakni, siapa pula suruh merendam negeri mereka dengan lumpur, sahut nenek. Kita harus menerima segala akibat perbuatan kita. Heran, kenapa manusia tidak pernah cukup puas dengan apa yang sudah mereka miliki. Sedangkan untuk amanat tersiratnya itu berupa yang pertama, jangan sampai perbuatan yang menguntungkan kita itu akan menimbulkan masalah bagi orang lain atau bagi orang yang tidak mampu, hingga terciptanya masalah kemiskinan dan membawa masyarakat dalam ketidaksejahteraan bahkan konflik.
Yang kedua, janganlah menjadi orang yang melakukan segala cara demi keserakahannya, tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan terhadap orang lain. Jangan sampai orang kaya menjadi semakin kaya, dan orang miskin menjadi semakin miskin dan tertindas. Yang ketiga, hendaklah kita memperbaiki sistem perekonomian negeri kita. Dan yang keempat, hendaklah kita harus hidup bertenggang rasa dan saling menghormati. Tidak boleh menindas kaum kecil, dan kaum kecil pun tidak boleh memanfaatkan keadaan dengan cara sesukanya saja untuk mendapatkan belas kasihan dan bantuan dari orang lain. Nah, segitu dulu penjelasan dari saya mengenai apresiasi amanat pada cerpen karangan Seno Gumira Adjidharma yang berjudul Gerobak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah!